kehadiran sosok Satrio Piningit yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau akan dirubah dalam waktu 1 hari 1 malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kirong Koljati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar saudaraku? Apa kabar sahabatku? Apa kabar teman-temanku dimanapun kalian berada? Tetap jaga persatuan, tetap jaga kedamaian, dan tetap jaga persaudaraan. Sosok Satrio Piningit, sosok yang banyak dicari oleh orang-orang. Banyak pertanyaan di mana beliau berada, seperti apa ciri fisiknya. Semua itu biarkan menjadi misteri. Biarkan menjadi suatu misteri untuk dipecahkan, suatu petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa di sekitar kita. Tinggal kita mau atau tidaknya untuk menerima suatu petunjuk itu dan mau untuk mempelajari petunjuk-petunjuk itu. Kenapa sosok Satrio Piningit itu sangat dekat dengan kegoiban? Ya, bisa kita lihat, bisa kita maknai. Segala sesuatunya kita tahu. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gaib dari sekian gaib. Jadi dari semuanya Allah yang maha gaib. Kita bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini seperti ini. Apalagi saya, maksudnya gini, masih diberi kesempatan untuk bisa berada seperti ini, itu suatu kebesaran dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat dulu seperti apa, mungkin kalau Allah sudah menghendaki dulu saya dipanggil oleh beliau, saya pasti sudah tidak ada di sini dan belum mengenal seperti ini. Jadi suatu kebanggaan, bersyukur, sangat-sangat bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya emang menunggu kehadiran sosok Satrio Piningit yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau akan dirubah dalam waktu 1 hari 1 malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sekian lama mungkin sosok itu sedang mempelajari dan akan menjadi baik dalam pembelajaran semua itu. Dia akan lebih mengerti, dia akan mudah untuk memahami atas kehendak Allah, maka beliau akan dirubah menjadi orang yang luar biasa untuk menjadi pemimpin di akhir zaman. Bisa mengetahui beribu macam bahasa di seluruh muka bumi ini. Karena banyak, ibaratnya inilah, saya tinggal di Jawa. Jawa itu memiliki bermacam-macam bahasa, suku, dan budaya. Begitu juga wilayah-wilayah kalian, wilayah-wilayah dimanapun kalian berada, pasti memiliki suku, budaya, dan bahasanya
yang beraneka ragam, sangat kaya. Jadi kekayaan ini jangan mudah dipecah belahkan oleh fitnah-fitnah yang mengadu domba manusia untuk saling membenci. Maka dari itu kita perkuat lagi keimanan kita perkuat lagi persaudaraan kita supaya menjadi tempat yang indah dan orang-orang yang bahagia. Bahagia karena banyak memiliki saudara dan tidak mementingkan ego masing-masing. Sosok Satrio Piningit yang diselimuti kegaiban, dijaga erat oleh para raja-raja di alam gaib. Sosok itu bersahabat dengan para raja-raja di alam gaib. Semua itu mungkin beliau, sosok orang terpilih ini, menganggap alam gaib itu rumah atau alam keduanya, karena dia pasti akan menilai segala sesuatunya matang-matang, bukan menelan secara mentah-mentah suatu pandangan, suatu pola pikir yang cuma sekedar sepikiran. Jadi dia benar-benar pasti akan memaknai, mempelajari terlebih dahulu suatu petunjuk dan suatu apa yang beliau lihat dan apa yang beliau rasakan. Dia akan memaknai gimana caranya akan menjadi biar lebih matang kembali. Kenapa sosok Satrio Piningit itu sangat erat dengan kegaiban? Ya, kata kuncinya Piningit. Dia terlihat di alam nyata tapi belum keluar jiwa kesatriannya. Dalam arti Allah belum mengutus beliau untuk menjadi orang terpilih dan Allah belum mengutus beliau untuk berada di kehidupan nyata. Banyak kelak sosok Satrio Piningit atau orang terpilih ini keluar, banyak penolakan karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kalian. Tapi ingat, Allah akan merubah sosok orang terpilih ini dalam waktu 1 hari 1 malam sehingga membuat dirinya itu luar biasa. Dalam arti luar biasa, sosok ini akan menjadi sangat-sangat mengetahui apa yang perlu dia sampaikan dan sangat mudah untuk mengerti bahasa-bahasa di setiap muka bumi ini, setiap penjuru muka bumi ini, dan untuk berkomunikasi, untuk menjalankan suatu amanah yang Allah utus untuk beliau, yaitu menebarkan suatu kebaikan di atas muka bumi ini. Dan maka dari itu kita sebagai umat manusia, mari kita bersama-sama menyatukan suatu kedamaian di atas muka bumi ini, kedamaian untuk semuanya, kedamaian untuk diri kita dan kelak kehidupan mendatang. Jadi kita buang ego kita buang hal-hal yang tidak baik di pikiran kita, di hati kita. Kita rubah semua itu untuk menjadi suatu hal yang baik. Insya Allah kita tunggu suatu petunjuk yang Allah berikan. Dan petunjuk-petunjuk itu untuk kita pelajari kembali, untuk kita kaji kembali. Dan jangan kita ambil mentah-mentah. Untuk kalian yang menyaksikan video ini, mohon jangan kalian telan mentah-mentah. Kalian pelajari. Karena di setiap video yang saya buat akan ada titik kata kunci yang menemukan suatu rumus
petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Karena ya ini, kita sebagai umat manusia yang diberikan akal fikir, pola fikir yang sangat luas untuk mempelajari petunjuk yang Allah berikan. Mungkin sekian, kita nantikan apa yang Allah berikan dan apa petunjuk yang Allah akan sampaikan kepada kita untuk kita pelajari kembali. Insya Allah semua itu kehendak dari Allah, dan kita sebagai umat manusia semoga kita selalu dijaga dan tetap diperkuat tali persaudaraan kita supaya tidak mudah terpengaruh oleh fitnah-fitnah Dajjal. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.